satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuliskan zikir ni sahabat-sahabat sekalian, masya-Allah. Nabi bersabda, barang siapa yang membacanya 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Sekali lagi saya ulang, subhanallah. Sekali lagi saya ulang, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membacanya 3 kali pada waktu petang dan 3 kali pada waktu pagi dan 3 kali pada waktu petang, maka dia berhak mendapat redha Allah di mahsyar kelak. Allahu akbar. Dan kita akan dipanggil, wahai jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu. Sebab syaratnya adalah radiyatan mardiyah. Kamu redha dan kamu akan dapat redha daripada Allah. Apakah zikir tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat boleh ikut saya. Nabi sebut baca 3 kali pada waktu pagi, 3 kali pada waktu petang. Kalau petang tadi kita tak baca, kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba, radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Maksudnya, kami redha bahawasanya Allah pentadbir kami, Allah penetap segala ketentuan hidup kami. Allah Rabba juga membawa maksud kami redha Allah sebagai pencipta kami, Allah sebagai Tuhan kami, Allah sebagai penetap kami. Kami redha ya Allah. Wabil islami dina, dan kami redha bahawasanya Islam itu adalah agama kami, cara hidup kami. Dan kami redha wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami redha ya Allah bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh dan rasul kami, pesuruhmu dan rasul kami, ikutan kami ya Allah. Allahu akbar. Sahabat-sahabat sekalian, memang bukan mudah untuk dapat redha Allah di mahsyar. Tetapi doa ini, zikir ini sahabat-sahabat sekalian akan membantu jiwa kita. Bila setiap pagi kita baca 3 kali, nak ulang lebih 3 kali pun boleh. Petang kita baca. Mudah-mudahan zikir itu mengubah jiwa kita, mengubah hati kita sahabat-sahabat sekalian. Apa yang akan disaksikan oleh umat di akhir zaman? Iaitulah sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW menggambarkan bahawa betapa masa akan begitu pantas berlalu. Dalam sebuah riwayat sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW menyebutkan tidak akan berlakunya kiamat sehingga waktu terasa begitu cepat. Setahun dirasakan seumpama seminggu, seminggu dirasakan seumpama sehari, dan sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam hanya dirasakan seperti cetusan api sahaja. Saya yakin dan tuan juga merasakan demikian. Setiap hari berlangsung begitu cepat. Kalau dahulu di waktu kecil, saya rasa saya mampu untuk bermain sepuas-puasnya pada waktu petang. Keluar selepas asar sehingga maghrib, sehingga puas kita rasakan. Tetapi sekarang, Jumaat ke Jumaat dirasakan begitu cepat sehingga kita tak mampu untuk melakukan banyak aktiviti. Ulama menyebutkan bahawa subhanallah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Saudaraku, Anda tidak puasa, masih tetap dikatakan Islam. Anda tidak haji, masih bisa dikatakan Islam. Tapi ketika Anda tidak sholat, sesungguhnya telah kafir di hadapan Allah. Kekafiran yang nyata bagi mereka yang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena Bapak saudara sekalian, sholat ini tidak ada kesusahan pelaksanaannya. Beda puasa Pak. Puasa Ramadan 30 hari kita lapar. Menahan lapar dari pagi, subuh sampai maghrib. Haji perlu puluhan juta, ngantri bertahun-tahun, sebulan kita tinggalkan keluarga. Zakat perlu modal, tapi sholat, apa alasan bagi mereka yang tidak sholat? Saya tidak hafal bacaan sholat. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa datang salat jamaah di masjid, meskipun tidak ada bacaan kau baca, imam yang wakili bacaanmu. Saya sakit Ustaz, tidak bisa berdiri. Allah kasih dispensasi, silahkan kau duduk. Saya tidak bisa kena air Ustaz, Allah kasih keringanan, silahkan kau tayamum. Saya tidak tahu kiblat Ustaz dalam perjalanan, silahkan menghadap kemana saja, yang penting niatmu menghadap kiblat, sah.
Saya dalam perjalanan Ustadz, tidak bisa sempurna sholat saya. Allah kasih keringanan, silahkan kau jamak. Inilah sehingga kenapa sholat ini penting, karena pelaksanaannya tidak ada kesusahannya. Maka saudaraku yang masih malas sholat, mudah-mudahan selesai khutbah ini perbaikilah sholat kalian. Saya tanya, apa namanya itu, Dek? Dia bilang behel. Oh. Lidah Sulawesi ini, bos. Yang kau paksa saya menjadi lidah Solo. Hah? Mahal itu, Dek. Ini 20 juta. Wih, 1 kali umroh. Disimpan di giginya. Saya tanya, sini kau dulu cewek. Kau kira itu behelmu yang mahal? Bukan, tapi apa? Gigi. Biar kau mau pasang behel harga 100 juta, ndak ada gigimu, apa kau mau kawan? Ayo, berarti yang mahal gigi. Hebatnya lagi di gigi, tumbuh dan panjangnya dibatasi. Pernah ndak kau bayangkan bagaimana seandainya gigimu tumbuh seperti rambut? Saya yakin Dude Herlino ndak akan main sinetron kalau sudah keluar giginya. Nggak ada yang mau nonton. Makanya kita ucapkan alhamdulillah. Jangan ketawa, saya serius ini. Dia pikir kapan jadi suami. Coba lihat itu, kasihan. Kadangkala bawa Grab, motor, di jalan kempes bannya, dia nggak telepon kamu itu. Kenapa? Cukup saya menderita, nggak perlu istri saya tahu. Itu di dunia, di akhirat lagi dicari tuh suaminya. Kalau ibunya masuk neraka, ada 4 laki-laki yang melindungi. Sebelum diperiksa amalnya istri, sebelum diperiksa amalnya ini istri, ada 4 laki-laki yang tanggung ibu-ibu nih. 1, bapakmu. 2, saudara laki-lakimu. 3, suamimu. 4, anak laki-lakimu. Kami laki-laki tidak ada yang tanggung. Makanya jangan suka ngomel. Iya toh? Iya. Dasat Latif, ibu pikir tidak ada masalah dalam rumah tangga saya? Masya Allah, selama saya viral, Bu, banyak janda curhat. Ustaz, baru meninggal suami saya, kasih saya amalan yang membuat saya bisa tenang hatiku, Ustaz. Saya kirimkanlah doa-doa. Lama-lama dia mulai WhatsApp lain-lain. Dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, saya mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Iya, semua kita punya masalah. Pak Kajati.